Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Shalom kekasih Tuhan, senang sekali di hari ini kita boleh bertemu kembali. Pada siang hari ini saya percaya dan berharap kepada Tuhan, setiap kita kekasih Tuhan dimanapun berada dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan sempurna. Hari-hari ini kita sedang mengalami namanya badai COVID-19. Walaupun badai ini bukan hanya ada di bangsa kita, tapi hampir seluruh dunia mengalami badai COVID-19. Mari kita senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pada siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Dalam kehidupan kita selalu ada masa bahagia dan masa susah. Kalau masa susah besar datang, sering menjadi badai yang begitu besar, membuat kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bahkan membuat suatu goncangan yang luar biasa. Seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih, keadaan saudara, ekonomi saudara sedang mengalami banyak goncangan. Ada begitu banyak badai-badai silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini Alkitab mau mengingatkan kita, mau mengajar kita bahwa badai tidak pernah akan membuat anak-anak Tuhan binasa. Akan tetapi kita akan memperoleh sesuatu dari badai tersebut. Kita akan belajar ada berkat di tengah badai. Yang pertama, di saat badai itu datang, kita akan memperoleh ketekunan, tahan uji dan pengharapan dari Tuhan. Kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Bila kita memiliki respon, cara pandang Allah, saat badai datang menghampiri kehidupan kita, sesungguhnya itu sedang membentuk suatu ketekunan dalam kehidupan kita, sedang membentuk ketahanan uji buat kerohanian kita. Dan satu hal, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ada berkat lain yang kita terima saat ketika badai datang menghampiri kehidupan kita, yaitu penghiburan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berjanji sebelum dia naik terangkat ke surga, dia akan memberikan suatu roh yang menolong kita, itu Roh Kudus Tuhan, yang senantiasa menghibur kita dalam menghadapi setiap badai-badai persoalan yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghibur, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan
dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan Yesus Kristus memberikan roh penghibur bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan roh penghibur itu terhadap diri saya, sehingga pada siang hari ini saya membagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada. Saat badai sedang melanda kehidupan kita, percayalah Tuhan akan memberikan penghibur, dan penghibur itu datangnya dari Yesus Kristus. Sekarang bagaimana sikap kita dalam menghadapi tak kala badai itu datang dalam kehidupan kita? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi badai itu? Yang pertama, jangan takut karena Tuhan ada beserta kita. Jangan pernah takut sebab Tuhan ada senantiasa beserta kita. Mau badai sebesar apapun. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Jangan sekali-kali kita merasa takut. Jangan sekali-kali badai yang saat ini sedang terjadi atas kehidupan kita membuat kita takut. Tapi biarlah senantiasa kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Matius 28 ayat 20, kita diajarkan untuk senantiasa, firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jangan pernah takut. Miliki suatu sikap untuk tidak takut dalam menghadapi setiap badai persoalan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan pernah takut. Lalu sikap apa yang harus kita hadapi saat menghadapi badai yang saat ini sedang berlangsung? Agar kita senantiasa tidak goyah iman kita. Iman kita senantiasa teguh, percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hendaknya kita memiliki satu sikap untuk tidak goyah. Iman kita tetap teguh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diajarkan bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Kita sudah diajarkan di bulan-bulan yang lalu tentang iman. Mari miliki iman yang teguh. Miliki iman yang tidak goyah. Lalu yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan saat menghadapi badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Milikilah sikap yakin dan percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2, firman Tuhan katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Percayalah akan firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Miliki suatu sikap yang senantiasa jangan takut. Miliki suatu sikap, memiliki iman yang tidak goyah. Sikap yang senantiasa yakin dan percaya. Di setiap badai, kesulitan yang terjadi, Tuhan beserta kita. Satu ilustrasi mengatakan, seorang nahkoda, seorang pelaut dikatakan sebagai nahkoda yang tangguh, tidak dihasilkan dari suatu tugasnya, tidak lahir dari lautan yang tenang, tetapi dari laut yang bergelora, laut yang bergejolak. Demikian juga kita, saudara terkasih. Apabila saat ini kita sedang mengalami badai persoalan itu, kita harus memiliki sikap yang tangguh. Kita harus senantiasa
memiliki satu jati diri sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kuasa dan penuh damai sejahtera dalam menghadapi setiap badai yang sedang berlangsung. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami saat ini. Tapi satu hal percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita datang untuk senantiasa menaruh pengharapan kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami, yang mengingatkan kami Tuhan. Di saat badai sedang bergelora, kami senantiasa tenang dalam hadirat-Mu. Kami harus memiliki suatu sikap yakin, percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya badai ini pasti akan berlalu bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan, ada kepastian. Saat ini hamba berdoa bahwa setiap umat Tuhan dimanapun saat berada mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kuatkan, teguhkan hati mereka untuk senantiasa berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.